Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim yang beriman. Kisah ini menceritakan seorang nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, serta bahteranya yang mampu menyelamatkan kaumnya dari banjir bandang terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nuh adalah seorang rasul pertama yang diceritakan dalam Al-Quran. Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 SM. Diperkirakan, ia tinggal di wilayah selatan Irak modern. Namanya disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Nuh mendapat gelar dari Allah dengan sebutan Nabi Allah dan Abdu Syakur, yang artinya hamba Allah yang banyak bersyukur. Dalam agama Islam, Nuh adalah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris. Ia merupakan keturunan ke-9 dari Adam. Ayahnya adalah Lamik Lamaka bin Idris bin Kabil bin Adam. Antara Adam dan Nuh ada rentang 10 generasi, dan selama periode kurang lebih 1642 tahun. Nuh hidup selama 950 tahun. Ia mempunyai istri bernama Wafilah, sedangkan beberapa sumber mengatakan istri Nuh adalah Namaha binti Tezila atau Amzurah binti Barakil, dan Nuh dikaruniai 4 orang putra, yaitu Kanan, Yafid, Syam, dan Ham. Nuh adalah rasul pertama yang diutus ke atas bumi ini, sedangkan Adam, Syits, dan Idris yang diutus sebelumnya hanyalah bertaraf nabi saja, bukan sebagai rasul, karena mereka tidak memiliki umat atau kaum. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah, dan selama lebih dari 900 tahun berdakwah kepada 3 generasi dari kaumnya, Nabi Nuh hanya mendapatkan pengikut sebanyak 70 orang dan 8 anggota keluarganya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. Quran Surah Al-A'raf ayat 59. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, namun kaumnya tak juga mau menerima kehadirannya sebagai utusan Allah, hingga akhirnya ia memohon kepada Allah agar kaumnya yang suka membangkang itu diberikan pelajaran agar mereka mau menyembah Allah. Doanya pun dikabulkan oleh Allah. Ia diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera besar atau kapal sebagai persiapan bila siksa Allah telah datang berupa banjir. Di dalam kapal tersebut, nantinya diikut sertakan pula semua spesies binatang secara berpasang-pasangan. Bersama para pengikutnya, Nuh mengumpulkan paku dan menebang kayu besar dari pohon yang ia tanam selama 40 tahun. Melalui wahyunya, Allah membimbing Nuh membuat bahtera yang kuat untuk menghadapi serangan topan dan banjir. Bahtera Nuh dianggap merupakan alat angkutan laut pertama di dunia. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh yang sedang membuat kapal, mereka mengejeknya karena mereka tidak mengetahui tentang tujuan Nabi Nuh membuat kapal itu. Dia, Nabi Nuh, tidak menghiraukan ejekan mereka, dan hanya berkata, "Jika kamu sekarang mengejek kami, maka kami, yaitu aku dan orang-orang yang membantuku membuat kapal, akan mengejekmu ketika azab itu datang, sebagaimana kamu sekarang mengejek kami terus-menerus." Setelah perahu selesai dibuat, ada peristiwa aneh yang menimpa kaum Nuh saat pembuatan kapal. Karena saking mengejeknya kepada Nabi Nuh, kaum Nuh menjadikan kapal Nabi Nuh tempat bab dan buang air kecil, jadi penuhlah kapal Nabi Nuh dengan kotoran-kotoran manusia. Namun, Allah Maha berkehendak. Terjadi wabah penyakit gatal-gatal menimpa kaum Nuh. Semua tabib angkat tangan untuk mengobati penyakit kulit tersebut. Ada kejadian aneh, tapi akhirnya kaum Nuh mengetahui obat penyakit kulit aneh tersebut. Tanpa sengaja, seorang kaum Nuh yang berpenyakit kulit terjatuh saat bab di kapal Nabi Nuh.
Dengan kuasa Allah, setelah dia keluar dari kapal, penyakit di tubuhnya hilang dan akhirnya sembuh. Akhirnya, berita bahwa obat penyakit kulit yang menimpa kaum Nuh adalah kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh menyebar, maka berlombalah mereka mengambilnya untuk dijadikan obat sampai kotoran-kotorannya habis. Setelah habis, tapi masih banyak yang berpenyakit kulit. Atas inisiatif mereka, akhirnya kapal Nabi Nuh disiram air, dan airnya diambil sebagai obat, dan akhirnya bersihlah kapal Nabi Nuh dari segala kotoran. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai pasang binatang, hanya binatang yang biasa ada di wilayah sekitar dalam kapalnya itu. Tidak berapa lama, sesudah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman memasuki kapal, maka langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam, mendung tampak tebal sekali, diiringi angin kencang yang mulai berhembusan. Bersamaan dengan turunnya hujan lebat, air dari dalam bumi memancar pula ke permukaan, lalu dapat dipastikan, hujan badai yang terjadi adalah yang terbesar yang pernah terjadi di bumi ini. Rumah-rumah mulai terendam air, angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Nuh pun berkata, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, "Sesungguhnya, Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Hud ayat 41. Dari kejauhan, Nabi Nuh melihat salah seorang putranya, yaitu Kanan, sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya itu, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Quran Surah Hud ayat 42. Tetapi, anaknya menolak ajakannya dan berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung, yang dapat memeliharaku dari banjir besar." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah, selain Allah yang Maha Penyayang." Gelombang pun menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 43. Kanan dengan sombongnya terus berlari. Ia tak menghiraukan panggilan dari ayahnya sendiri. Ia mengira banjir itu hanya bencana alam biasa yang akan segera reda. Maka ia terus berlari mendaki puncak gunung. Namun, pada akhirnya, Kanan pun tenggelam ke dalam lautan tanpa sempat bertaubat. Ketika diketahui oleh Nuh alaihi salam bahwa anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, Nuh alaihi salam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Quran Surah Hud ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya tidak baik, sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya, aku memperingatkan kepadamu, agar kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surah Hud ayat 46. Nuh pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, dan memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampun kepadaku, serta menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Hud ayat 47. Setelah banjir telah reda, kapal Nabi Nuh kemudian terdampar di sebuah bukit yang tinggi, Al-Judi. Peristiwa ini secara lengkap terdapat dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 1-28 dan Hud ayat 25-33, 40-48, dan 89. Cerita serupa juga terdapat dalam berbagai surah lainnya dalam Al-Quran. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dan melepaskan hewan-hewan yang diangkutnya, maka mulailah beliau dan para pengikutnya menjalani hidup yang baru. Beliau berdakwah kepada kaum mukmin,
dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama. Beliau banyak melakukan zikrullah, salat dan berpuasa, hingga beliau wafat dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, kita bisa belajar tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.